Hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 456 beliau menjelaskan bahwa kata fasikun dan binabain pada ayat tadi disebutkan dalam bentuk nakirah. Hal ini hadirin menunjukkan pengertian umum semua orang fasik dan semua bentuk berita. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir juz 7 halaman 370, beliau juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Ayat 6 surah Al-Hujurat ini hadirin menekankan kepada kita agar tidak langsung mempercayai sebuah berita tanpa melakukan klarifikasi. Oleh karena itu hadirin, kita perlu membiasakan diri melakukan uji telaah akurasi dan validasi informasi serta kritis dalam menggunakan pendekatan literasi. Jangan sampai gara-gara salah sebar informasi terjerat undang-undang ITE di negeri sendiri, mendekat dalam jeruji besi, sehingga timbul penyesalan karena lisan dan jari-jari. Jadi wahai netizen Indonesia yang kebanyakan komen dulu baru mikir, jika Anda ingin menjadi orang yang beriman, maka pilihannya dua. Jika tidak mampu mengatakan yang baik, maka diam lebih baik. Hadirin yang berbahagia, sangat tepat ketika Allah mengingatkan hamba-hambanya untuk menjadi manusia yang selektif dalam menerima informasi. Mempercayai sebuah informasi haruslah berdasarkan ilmu dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Peringatan tersebut hadirin terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أولئك كان عنه مسؤولا. أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Saudara kaum muslimin, hamba Allah yang beriman, Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini
dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran halaman 30 beliau menjelaskan bahwa makna dari wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, janganlah kamu menyampaikan sesuatu padahal kamu tidak memahami karakter dari lawan bicaramu. Surah Al-Isra ayat 36 ini hadirin bukan hanya bermaksud komunikasi melalui dua arah, tetapi juga melalui media sosial. Oleh karena itu, melalui podium ini, kami mengajak kepada seluruh hadirin agar selektif dalam mencari, menerima, dan mengupload informasi. Sejatinya, rakyat Indonesia sangat membutuhkan arahan, bimbingan, sekaligus panutan dari pemerintah demi mewujudkan Indonesia jaya tanpa dusta di antara kita. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa berkomunikasi melalui media sosial sudah menjadi budaya dan banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Namun hadirin, jika tidak diimbangi dengan akhlak dalam bermedia sosial, maka pasti akan menimbulkan malapetaka yang besar. Begitu juga hadirin, penyebaran hoax di media sosial merupakan perbuatan tercela yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena itu hadirin, agama Islam menuntut umatnya melalui konsep tabayyun agar cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Hanya ini yang dapat kami sampaikan sebagai bahan memori. Kami akhiri dengan sebuah senandung. Ayo, ayo semua, ayo renungkanlah berita sebelum kau bagi, baca dan teliti hingga kau mengerti, jangan tertarik pada yang provokasi. Baca dan teliti hingga kau mengerti, jangan tertarik pada yang provokasi. Pelarang lidah Yoko binasa, pelarang langkah Bekroh lambahya. Hai rekan lon yang berbahagia, Bet sagai salah kenecok berita insan Qur'ani luar biasa. Cukup sekian dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.